dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah sama-sama sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk kantor advokasi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang meniatkannya dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada satu lagi, ini buat penguat daripada kantor advokasi ini dan juga khusus untuk sekedar membagi apa yang telah saya dapat dari guru saya. Alhamdulillah, bukan kebetulan tapi memang takdirnya Allah. Bukan direkayasa tapi memang takdirnya Allah. Saya diundang ke tempat ini, tidak ada rencana. Bahkan saya pun nggak tahu bahwa ini akan ada kantor advokasi di tempat ini. Lantas ada apa dengan ini semua? Kata guru saya, ketika kita berdoa, ketika kita mohon izin, kita mohon restunya, bukan hanya bil khusus daripada orang tua kita, keluarga kita, tapi siapakah orang yang berjasa kepada tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat akan yang menjadi tentunya kantor ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya di tempat ini nanti. Benar nggak kira-kira? Berapa daripada tentunya nanti orang yang ahli hukum yang ada di kantor ini. Kemudian dengan keredoan daripada orang yang dulu telah berjasa tempat ini, maka sesungguhnya keredoan akan didapatkan. Ini luar biasa. Ketika dia akan membuka yang namanya salah satu badan hukum, artinya nanti juga menjadi sumber penghidupan. Kira-kira jadi sumber penghidupan nggak nanti? Betul kan? Kemudian dia mohon ridhonya. Ketika yang punya tempat yang dulu berjasa kepada tempat ini, maka tentunya dengan keriduan tersebut insya Allah segala niatnya akan dilancarkan oleh Allah berdasarkan daripada keriduannya. Di mana luar biasanya, di mana serba kebetulannya, tempat ini adalah tempat daripada orang tua saya. Tanya Bang Jainuddin, benar kan? Ini tempat daripada engkong saya, namanya Kong Haji Rohimin bin Arum. Beliau adalah seorang ulama. Kemudian ini pun tempat orang tua saya, almarhum Haji Rohali bin Haji Husin. Tempat inilah yang di tempat perjuangkan. Makanya ini serba kebetulan. Tadi saya berpikir, kok bisa ditentukan oleh Allah saya bisa ke sini dalam rangka membuka dalam suatu urusan mengenai buat kehidupan usaha. Kok bisa saya yang kemari? Artinya mudah-mudahan nanti kita mohon ridho dan izinnya, khusus kepada orang tua kami Haji Rohimin bin Paron. Beliaulah yang tentu yang pertama membuka di tempat ini. Bahkan dulu saya masih ingat, tempat ini adalah kebunnya dia. Dia tanam ketimun, dia tanam oyong segala macam. Ini tempatnya. Kemudian orang tua saya Haji Rohali bin Husin, Haji Husin, dan ini pun tempatnya. Mudah-mudahan ini sedikit. Kalau kata guru saya yang saya diajarkan, minta ridholah kamu, bukan hanya kepada tentunya yang kita ingat, tetapi ridho siapa? Orang yang berjasa.
orang yang berjasa kepada tempat yang akan kita tinggali. Bahkan kita akan menggantungkan tempat tersebut sebagai tempat tinggal hidup kita. Benar enggak? Kira-kira ini kantor mau ditempatin sehari 2 hari apa setahun 2 tahun? Kan kagak mungkin. Otomatis ketika setahun 2 tahun, maka di situ pun ada rezeki yang buat daripada sumber kehidupan orang-orang yang ada di tempat ini. Kira-kira betul apa betul? Anggut-nganggut ngerti apa betul? Inilah yang diajarkan, makanya ini luar biasa. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini. Diajarkan ketika kita minta ridhonya, kita akan buka usaha. Bahkan nanti kita akan membaca daripada kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya nanti ketika ini badan usaha ini sudah berdiri, lancar rezekinya, mudah daripada urusannya, kemudian pasti insya Allah ada rezekinya, paling tidak buat sumber kehidupan keluarganya, anaknya. Kira-kira itu menjadi sedekah, menjadi amal apa bukan? Jadi sedekah. Bahkan sesungguhnya ketika kita sudah berumah tangga, maka mencari rezeki itu wajib. Nah inilah dia, alhamdulillah. Ini sedikit saya tambahkan, bersyukur kepada Allah saya dapat datang kemari, kemudian juga secara nggak langsung mudah-mudahan advokasi kantor yang diberikan ini, mudah-mudahan dengan acara yang akan kita laksanakan mendapat keriduan daripada semuanya, khusus tentunya orang almarhum yang tertulis ada di kertas ini. Kita punya hajat sesuatu, bahkan kita akan membuka sesuatu dalam buat kehidupan kita, kita membaca salawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahan akan dilancarkan. Amin. Dengan fadilahnya salawat yang kita baca, bahkan kita baca pada malam hari ini adalah baca Ad-Dibai. Ad-Dibai ini adalah sebagian daripada menceritakan bagaimana manusia awalnya dibentuk oleh Allah. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil qalib al-ba'is al-wanis al-manis al-sanib alimil kayni wal-bayni wal-dayni wal-zagib yusabbihu albi wal-mahin wal-ta'am wal-ghalib wa yuhiduhu al-natib wal-samid wal-jamid wal-jahib yadribu biyadihi sakin wa yaskunu bibadlihi darib la ilaha illallah. Menceritakan bahwa sesungguhnya manusia yang diciptakan oleh Allah dari tulang sulbi laki-laki dan tulang sulbi perempuan, dan manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang amat sempurna di alam dunia ini. Nih, kira-kira beruntung kagak? Enak kita datang ke sini, duduk baca maulid, baca zikir, tahlil, pulangnya bawa makanan. Benar enggak? Kalau seandainya di malam kita kagak datang, rugi bener nggak? Rugi. Kita udah diundang, kemudian kita disambut, kita diistimewakan. Ini adalah salah satu tempat yang penuh dengan berkah. Duduknya kita, melonjornya kita, ngantuknya kita berkah. Makanya pulang dari sini ntar bawa berkah. Tangan kanannya baru bawa berkah, nggak apa-apa. Betul apa betul? Betul. Nih sedikit tentunya saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi penyemangat bil khusus untuk Sohibul Gaib. Dia sudah menanamkan dirinya, sudah berniat di tempat ini akan dibentuk salah satu badan usaha. Maka ketika diiringi dengan pembacaan maulid, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti ketika kita sudah mati, kita sudah wafat, kita dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil kita semua, ummati. Kalau memang yang umatnya baginda Rasul, dia bisa masuk yang namanya barisan baginda Rasul. Bukan lantaran karena ibadah kita. Bahkan ketika pada saat itu seluruh manusia dia sudah keadaan bingung. Dia tidak lagi memikirkan anaknya, dia tidak memikirkan namanya istrinya, suami tidak ingat istri, istri tidak ingat suami. Di situ dia ingat apa? Dosa-dosanya, dia ingat pertanggungjawabannya diri sendiri.
Kemudian apa yang membuat kita menguatkan badan kita, menguatkan hati kita, menguatkan pikiran kita, yaitu syafaatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun acaranya seperti ini, tetapi kita masukkan yang namanya selawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syahadat yang kering kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau salah la ilaha illallah aja nggak ada Muhammad Rasulullah, maka tidak akan menjadi sempurna. Itulah pasangan yang selalu ada di alam dunia ini sampai nanti kita mati, itu terus ada. Hanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ketika manusia pertama diciptakan, begitu dia melihat di arasnya Allah, itu dia lihat apaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapakah nama itu yang bersanding dengan namamu ya Allah? Sesungguhnya itulah Muhammad yang nanti akan lahir, yang akan menjadi nabi di akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Ini kita termasuk umatnya. Alhamdulillah. Udahlah, jangan lama-lama, segini aja ya. Kayaknya udah ngantuk, makanannya ntar keburu dingin. Itu aja ya. Sekali lagi, mari sebelum kita doa, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan acara ini dan juga apa yang telah dikeluarkan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah dan banyak, dan apa yang menjadi niat daripada advokasi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likuniyatin shalih wa la hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bilhamdi maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awalin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wabina man huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sanan 'alaika anta kama أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافي محمد برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم بقبرهم الهدى والنور والبغدة والسرور والرزق ورزقنا بسرور من يوم هذا إلى يوم البعث والنصر. إنك ملك ربنا غفور. اللهم بكبر رضا من رياض الجنان ولا تجعل كبرة من كبر النيران. اللهم انزل برحمتك والمغفرة والشفاعة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم درجات وضاعف الحسنات وكفر لهم السيئات وادخل الجنة من آبى والأولياء إنك على كل
شيء قدير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بالإيمان وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم أسر منا لا تهتك ستر عنا وآمنا وأقوانا وكلنا يسوقنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت